Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang mad, di mana kemarin kita sudah membahas beberapa poin. Pertama tentang mad asli atau mad tabi'i. Lalu kita juga membahas tentang mad far'i. Kemarin sudah membahas mad far'i yang disebabkan bertemu dengan hamzah. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas mad far'i yang bertemu dengan atau disebabkan karena bertemu dengan sukun, ya, atau disukunkan. Ada beberapa kondisi atau beberapa keadaan pada mad yang bertemu dengan sukun. Yang pertama kita sebut mad arid, ya. Mad arid ini juga salah satu mad yang paling banyak di dalam Al-Quran yang sering kita temukan. Lalu yang kedua ada mad lazim. Ya, mad lazim juga ada beberapa kondisi, namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satunya saja, ya, mad lazim. Lalu yang terakhir adalah mad layyin. Mad layyin yang nanti juga akan kita bahas. Yang pertama mad arid, ya. Mad arid adalah di mana apabila mad tabi'i jatuh sebelum huruf yang diwakafkan. Jadi sebelum wakaf atau akhir ayat itu kita menemukan mad tabi'i. Misalkan anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Nah, al-azim, mukhtalifun, dan saya'lamun ini termasuk atau yang disebut mad arid, ya, atau dalam istilah lain mad arid lis-sukun. Cara membacanya boleh 2, 4 atau sampai 6 harokat maksimal, ya. Karena apa? Karena mad arid ini biasanya posisinya ada di akhir ayat atau di tempat yang berwaqaf. Maka kita boleh membacanya lebih dari 2 harokat. Lalu yang selanjutnya ada mad lazim. Mad lazim adalah yang kebetulan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mad apabila bertemu dengan huruf tasydid, ya. Ada huruf tasydid atau harakat tasydid setelah huruf mad, ya. Contohnya fa idza ja'at tammatul kubra. Fa idza ja'atis saffah wala tahadduna ala ta'amil miskin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mad lazim cara membacanya boleh 4 sampai 6 harokat, dan ini juga memiliki tanda khusus biasanya, yaitu terdapat tanda ombak di atasnya atau tanda bendera, ya. Maka cara bacanya harus 4 atau sampai 6 harokat. Dengan ketentuan apabila kita terbiasa membacanya 6 harokat, maka setiap ketemu mad lazim nusakol kilmi, ya, yang kita bahas kali ini, maka harus seluruhnya 6 harokat. Lanjut, yang terakhir adalah mad layyin, ya. Mad layyin apabila berhenti pada suatu huruf ya sukun atau waw sukun sebelumnya huruf berharokat fathah, ya. Apabila ya sukun atau waw sukun sebelumnya berharokat fathah, bisa di tengah kalimat, di tengah ayat, ataupun di akhir ayat atau di tempat berwaqaf.
Waja'alna naumakum subata. Waja'alna al-laila libasa. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Untuk yang di tengah kalimat itu kita boleh membacanya dengan 2 harokat saja. Ya, namun pada kondisi keadaan di mana berada di akhir kalimat atau akhir ayat, maka kita wajib atau boleh membacanya lebih dari 2 harokat. Boleh 4 harokat atau 6 harokat. Contohnya yang tadi, ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Ya, itu mad layyin. Dan nanti akan banyak contoh lagi yang Bapak Ibu temukan dari mad arid, mad lazim, dan juga mad layyin dalam Al-Quran. Selanjutnya Bapak Ibu silakan membaca Al-Quran, ya, lalu dipraktekkan cara bacaan mad arid disukun, mad lazim musaqqal, dan juga mad layyin sesuai dengan yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ya. Pastikan cara membacanya sesuai agar kita menjadi memiliki bacaan yang lebih baik. Jangan lupa dijalankan tilawah metode tesnya 10 menit per 2 jam. Ya, 10 menit per 120 menit. Agar apa? Agar lisan kita lebih terlatih lagi dengan Al-Quran, lebih akrab lagi dengan Al-Quran. Terlebih kalau kita mau melanjutkan ke proses hafalan Quran, maka hubungan kita dengan Al-Quran harus lebih intens lagi. Demikian materi kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.